Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bab tentang momentum dan impuls. Di bab sebelumnya kita telah membahas tentang hukum-hukum Newton. Dan ternyata dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa kejadian yang sulit untuk dijelaskan menggunakan hukum Newton. Untuk itu, untuk kita dapat memahami tentang kejadian tersebut, kita akan menggunakan konsep dari momentum dan impuls. Oke, kita langsung aja ke contoh video berikut ini. Sebentar ya, kita ulang dari awal videonya. Jadi di sini ceritanya ada seseorang yang akan menendang bola. Nah, ketika kita menendang bola, berarti kita akan memberikan gaya terhadap bola tersebut, ya enggak? Nah, tapi gaya yang kita berikan terhadap bola tersebut itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Ketika kaki kita menyentuh bola itu waktunya sangat singkat, mungkin cuma 0,001 detik kali ya, karena waktunya sangat singkat. Nah, gaya tersebut kita namakan dengan gaya impulsif. Nah, gaya impulsif itu ketika gayanya belum menyentuh, misalnya kaki kita belum menyentuh bolanya, berarti gaya impulsifnya adalah 0. Ketika kaki kita udah mulai menyentuh bolanya, berarti di situ akan ada gaya, di mana gayanya akan terus naik hingga titik tertentu. Setelah itu bola itu kan akan sedikit menjauh ya, tapi misalnya masih kena kaki kita, berarti di situ dia akan mulai menurun gaya impulsifnya sampai ketika bolanya lepas dari kaki kita, berarti gaya impulsifnya akan kembali 0. Dan gaya itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Nah, ternyata gaya rata-rata dari gaya impulsif dikalikan dengan waktu yang sangat singkat itu akan menghasilkan besaran baru yang kita namakan dengan impuls. Jadi, impuls itu akan sama dengan gaya rata-rata impulsif dikalikan dengan waktunya, di mana I itu adalah impuls, F itu adalah gaya yang satuannya Newton, delta T itu adalah waktunya yang satuannya adalah sekon. Nah, sekarang gimana Bu kalau misalnya kita mau cari impuls tapi dari grafik yang seperti ini. Nah, kita kan udah tahu ya kalau untuk mencari besaran yang ada di sini itu bisa menggunakan luas daerah. Jadi di sini impuls itu akan sama dengan luas daerah di bawah kurvanya. Berarti ini ya yang berwarna kuning. Di mana ini bentuknya itu tidak beraturan. Ya enggak? Kalau tidak beraturan berarti secara matematis bisa kita menggunakan integral, di mana nanti impulsnya itu akan sama dengan integral dari gaya impuls dalam fungsi T fungsi T dt antara T1 sampai T2 seperti itu. Nah, untuk lebih memahami tentang impuls, kita kerjakan contoh soal berikut ini. Jadi di sini katanya ada sebuah gaya mendatar F 60 ditambah 4T Newton bekerja pada benda dalam selang waktu mulai dari T1 sekon sampai dengan T3 sekon. Maka impuls yang dikerjakan gaya pada benda adalah titik-titik. Oke, kita tuliskan dulu ya apa yang kita ketahui dari soalnya. Jadi diketahui di sini katanya ada gaya. Gayanya itu adalah dalam fungsi T ya. 60 ditambah 4T, satuannya adalah Newton. Lalu kita ketahui juga di situ ada T1 ya, karena T awalnya itu adalah 1 sekon. Lalu ada juga T2 atau T akhirnya yaitu 3 sekon. Yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya adalah impulsnya. Kira-kira menurut kalian untuk mendapatkan impuls dari soal ini kita bisa menggunakan persamaan yang mana? Ya, persamaan yang kedua, yaitu I sama dengan integral Ft dt, karena di sininya F-nya itu fungsi T, ada T-nya. Jadi kita menggunakan persamaan yang kedua. Oke, kita langsung tulis ya. I akan sama dengan integral Ft dt, di mana T-nya mulai dari T1 sampai dengan T2. Oke, kita masukkan data-data yang ada di soal. Berarti di sini T1-nya adalah 1, T2-nya adalah 3, F-nya itu adalah 60 ditambah 4T Newton dt. Oke, kalau udah kayak gini berarti tinggal diintegralkan aja. Integral dari 60 berarti adalah 60 dibagi dengan 1 dikalikan dengan T.
ditambah 4 dibagi 2. Ini ya, kita integralkan yang 4T-nya, berarti 4 dibagi 2 T kuadrat. Karena tadinya T1, berarti 1 tambah 1 jadi T2. Nah, mulai dari 1 sampai dengan 3. Oke, kita tinggal masukin aja nilai T-nya menggunakan 3 dan 1. Atau kita ini sederhanakan dulu ya. Jadi 60T ditambah dengan 2T kuadrat dari 1 sampai 3. Kita masukin ya. Di sini 60. Masukin T-nya 3. T ditambah 2, T-nya masukin lagi 3 kuadrat. Nah, hasil yang ini kita kurangi dengan T-nya kita masukkan yang 1. 60, T-nya adalah 1 ditambah 2, T-nya 1 dikuadratkan. Oke, 60 kali 3 180 ditambah 3 kali 3 9 kali 2 18 ya. 18 dikurangi dengan di sini ada 60, 2 kali 1 ditambah 2. Jadi ada 198 dikurangi 62. Jadi hasilnya adalah 136 Newton sekon. Jadi jawabannya adalah 136 Newton sekon. Nah, untuk pembahasan mengenai impuls cukup sampai di sini. Untuk pembahasan momentum, Ibu akan berikan di video selanjutnya. Untuk video ini kurang lebihnya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.